salam penalaran, salam kritis. Hai hai hai, apa kabar kamu? Kamu dan kamu yang lagi semangat berproses di dunia keilmiaan. Bareng aku, Jilan Dinda Laktos. Podcast yang ngebahas seru-seruan soal riset, ide brilian, dan tentu saja perjuangan mahasiswa yang gak pernah selesai. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas ngobrolin topik yang super relevan, apalagi buat kamu yang lagi ikutan PKM atau pingin tembus ke Timnas. Yaps, topiknya adalah dari PKM ke Timnas, strategi lolos dan bertahan sampai akhir. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow IG kita di UKM Penalaran ITS biar kamu gak ketinggalan info dan konten bermanfaat lainnya. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng narasumber keren kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Suci. Halo Mbak Suci, apa kabar nih? Halo Jilan, baik banget, alhamdulillah. Oke, keren banget nih Mbak. Sobat Nalar, Mbak Suci ini adalah salah satu mahasiswa yang udah ngerasain langsung perjuangan dari PKM sampai akhirnya bisa jadi Timnas. Jadi kita bakal kumpas tuntas bareng beliau hari ini. Mbak Suci boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman Mbak dari PKM hingga tembus ke Timnas. Oke, mau cerita sedikit dari awal mula aku mau ikut PKM itu dari maba. Emang niat awal itu ketika ada IP terus serangkaian pelatihan maba itu banyak yang mention dari kating-kating PKM itu worth it, PKM itu ajang yang keren banget gitu kan. Terus kayak makin penasaran nih, gimana sih ikut PKM. Nah setelah itu kan aku join di penalaran juga. Nah kebetulan di penalaran itu kan ada proker yang namanya scientific club, dimana di situ kan kita buat semacam karya tulis ilmiah untuk dipresentasikan di hari terakhir pelatihannya. Nah dari situ kebetulan timeline scientific club sama timeline pengajuan proposal untuk PKM yang dari internal ITS itu berurutan gitu. Nah jadinya kepikiran buat ngajuin proposal hasil SC itu ke seleksi internal dari PKM ITS. Nah mulai dari situ alhamdulillah untuk teman kelompok juga itu dari penalaran. Nah oleh karena itu karena kita udah kenal ya dari SC itu, jadinya kita ngelanjutin aja progres yang udah kita bangun pas simulasi total itu. Berarti UKM Penalaran ini salah satu motivasi Mbak ya buat ikut PKM. Ya jadi kayak salah satu tangga gitu buat kita ngajuin proposal di PKM ITS. Kalau boleh tahu nih Mbak, gimana awalnya tim Mbak itu menentukan ide PKM? Dan menurut Mbak sendiri apa sih kunci proposal itu supaya bisa tembus sampai pendanaan? Oke, untuk awal mula mengangkat topikku kan kemarin itu membahas tentang fuel cell ya, energi baru terbarukan, yang mana itu kita buat dari ekstrak keratin bulu bebek. Ya mungkin orang awam atau orang yang ngelihat judul itu mungkin agak tertawa atau kayak nggak percaya gitu kan, kok bisa ya ekstrak keratin bulu bebek bisa jadi sumber listrik. Nah tapi itu adalah kunci keunikan menurutku dari topik yang kita bawakan. Nah untuk awal mula mengapa pakai judul itu, karena ya emang seperti yang kita tahu tren atau topik terkini yang saat ini hangat itu menurutku di ranah ini fuel cell, energi baru terbarukan. Nah jadi kita tertarik kalau dari fuel cell yang ada itu kelemahannya seperti apa, kita tinjau dulu dan kita gunakan bahan organik, yang mana bulu bebek ini kan banyak dibuang ya, apalagi di daerah Surabaya kan banyak penyetan ya, penyetan bebek gitu kan. Nah jadi di situ kita mikir kalau itu bisa jadi peluang lolos ke tahap-tahap selanjutnya dalam serangkaian PKM gitu sih. Jadi setelah pelaksanaan program PKM ini kira-kira nih ya Mbak, apa tantangan besar yang tim hadapi dan gimana mereka cara menyelesaikannya? Oke, untuk tantangan terbesar itu perbedaan jurusan sih jujur. Soalnya kan di 5 anggota timku kemarin itu ada yang dari kimia, terus fisika, teknik elektro, sama aktuaria begitu. Nah jadi karena 4 departemen ini beda dan matkulnya atau SKS yang dijalankan di semester kemarin itu beda, kita itu kadang masih merasa kesulitan, apalagi waktu kayak jadwal bikom, siapa yang datang, terus jadwal nge-lab,
siapa yang datang hari ini, siapa yang datang hari besok. Nah, tapi dari tantangan tersebut alhamdulillah bisa kita selesaikan ya dengan mencocokkan sesuai dengan matkul yang kita tempuh di semester kemarin. Jadi kalau ada waktu longgar ya kita bisa switch gitu, gantian. Kalau sekarang jadwalku nge-lab berarti besok jadwal temenku yang lain, kayak gitu. Oke, berarti kembali lagi kepada kekompakan tim gitu ya Mbak ya. Oke, menjelang PIMNAS kan tadi kita cerita tentang PKM nih Mbak ya. Menjelang PIMNAS itu pasti banyak tekanan dan persiapan. Nah, apa strategi khusus dari tim Mbak, terutama saat presentasi dan menghadapi mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari juri? Oke, untuk strategi khususnya itu pertama kita perbanyak jurnal, pasti kita perbanyak landasan dan teori yang mendukung hasil penelitian yang sudah kita lakukan di lab gitu kan ya. Nah, untuk yang kedua itu kebetulan kan di PKM ITS ini sangat memfasilitasi tim-tim yang akan berjuang di PIMNAS. Nah, salah satunya itu tiap hari waktunya itu setelah maghrib biasanya kita melakukan bimbingan kembali dengan para dosen dan juga pihak KSN, di mana di situ kita latihan presentasi, terus cek formatting luaran, proposal, terus di situ kita juga biasanya ngelis pertanyaan yang mungkin ditanyakan dan yang relevan gitu sama penelitian kita. Jadi dari situ kita bagi job desk. Oh, kalau nanti berhubungan dengan kimia itu aku yang jawab, terus yang berhubungan dengan kelistrikan berarti ini bidang ilmu teknik elektro, terus yang berhubungan dengan fisika berarti fisika yang menjawab, dan seterusnya. Intinya kita sambungkan dengan bidang ilmu kita. Oke, berarti penuh persiapan panjang dan detail. Ya, betul sekali. Oke, dan terakhir nih Mbak, dari semua proses yang Mbak laluin, pelajaran paling berharga apa yang bisa Mbak bagikan ke Sobat Nalar? Oke, untuk Sobat Nalar dimanapun kalian berada ya, untuk pelajaran paling berharga itu yang pertama kalian harus berani mencoba. Kemarin itu kan aku waktu maba ya, sebenarnya banyak omongan tentang kayak bisa tak maba ke PKM, bisa tak maba ke PIMNAS. Tapi jawabannya gimana? Bisa, Rek. Jadi kalian nggak perlu takut untuk mencoba hal baru. Kita coba aja, entah itu nanti kalah atau menang itu udah termasuk bagian dari proses. Jadi yang pertama coba dulu, terus kita usaha semaksimal mungkin dan berdoalah. Oke, seperti itu. Wah, luar biasa banget ya insight dari Mbak Suci hari ini. Mulai dari nyusun proposal, ngatur tim, sampai mental bertanding di PIMNAS. Semuanya penuh perjuangan dan strategi yang bisa banget jadi pelajaran buat kita semua, khususnya Sobat Nalar semua. Terima kasih banyak Mbak Suci udah mau sharing bareng Nalar Talk. Semoga makin banyak mahasiswa yang terinspirasi dan berani melangkah di dunia keilmiaan. Oke, Sobat Nalar, itu adalah episode kali ini. Jangan lupa terus semangat, terus belajar, dan jangan ragu buat mulai dari sekarang. Aku Jilan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Salam penalaran, salam kritis.